Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke, gimana biasanya kita kalau ibu nanya bagaimana kabarnya hari ini? Jawabnya gimana? Baik, sehat, luar biasa. Oke, kita ulang ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sehat, Luar biasa. Oke, terima kasih. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa seperti biasa ya. Berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Dio. Oke, silakan Dio maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dio, silahkan duduk. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, Nisma dan Saparila. Ibu absen dulu ya. Nisma kenapa tidak masuk? Oh, pergi ya? Kalau Saparila? Izin juga. Oke. Nisma izin. Saparila izin. Oke. Tinggal 12 orang. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa kita ice breaking dulu. Ingat kan ice breaking tepuk fokus? Ingat dulu. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. Oke, berarti hari ini saat mengikuti kegiatan pembelajaran kalian harus fokus. Nah, nanti kita akan ada kegiatan diskusi, ada kegiatan presentasi nanti ke depan yang menonton temannya presentasi akan memberikan tanggapan atau bertanya juga boleh. Oke. Oke, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Bisa dilihat ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang dinamika kependudukan di Indonesia dengan benar. Terus yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk Indonesia dengan benar. Yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis dampak dari pertumbuhan penduduk di Indonesia dan cara mengatasinya dengan tepat. Jadi ada 3 yang harus kita capai pada hari ini ya. Nah, nanti akan Ibu bagi setelah ada hasil dari asesmen awal. Oke, sekarang silahkan keluarkan handphonenya. Boleh kalian, karena kita hari ini mau menggunakan quizzes, jadi kalian boleh coba masuk ke quizzes sekarang. Ibu juga mau masuk ke quizzes ya. Tunggu kodenya dari Ibu, nanti ada kode. Udah tahu kan klik yang mana? Yang ada tulisan masukkan kode sama atau dalam bahasa Inggrisnya enter code. Nah, di situ ya. Oke, kita coba masuk. Quizzes. Ya, tunggu kodenya dari Ibu ya. Jangan tekan kode dulu karena kodenya itu tetap dari Ibu ya. Tidak sembarangan kodenya. Ini untuk menentukan sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi tentang dinamika kependudukan di Indonesia ya. Jawab apa yang kalian tahu aja. Belum ya, Ibu belum bisa masuk. Kalian coba masuk aja dulu. Oke.
Agak itu ya, agak lelet sedikit ya sinyalnya. Tak apa-apa, yang penting masih bisa masuk. Sinyalnya agak lelet. Coba refresh dulu. Sinyal ibu pula yang susah. Kalian udah bisa masuk semua ya? Giliran pula sinyal ibu yang susah. Apa agak tadi masuk dulu ya? Quizzes. Oke. Oke, dah bisa ya. Oke. Dah masuk semua? Ibu buatkan kodenya. Sabar ya. Dia mau tapi memang agak lama. Dah nih, agak lama sinyalnya. Sabar ya. Emang hari ini lagi gangguan kah, Pak? Hari ini lagi gangguan kah? Agak lama masuk. Mau masuk, tapi agak lama. Oke, dah ini dah kodenya ya. Dah muncul, silahkan masukkan kodenya.
334 934. Coba masukkan kodenya. Bisa enggak masukkan kodenya? Dah? Seharusnya ada nadanya kan? Oh enggak nampak. 334 934. Ada yang udah bisa masuk? Oke, Bagas, Dio, Salsa, Dani. Oke. Sekolah. Klik sekolah. Udah? Mana? Nah, sabar. Dah? Oke, dan 6 peserta. Siapa lagi? Bagas, Dio, Salsa, Dani, Fairuz, Novita. Ayo, coba lagi. Bagas sudah ya? Coba Nizam. Fairuz? Fairuz udah masuk? Oh, udah. Ya, siapa lagi? Belum, ibu kan belum mulai. Menunggu guru. Sabar ya. Yuk, siapa lagi? Sinta? Belum. Itu Raju? Belum bisa mulai ya, karena ibunya belum mulai. Salsa udah masuk. Yang lain? Randy? Oh ya, oke. Siswa. Klik siswa. Dah. Ya. Dah. Dah semua? Bagas, Dio, Salsa. Dah. Oke. Novita? Dah. Fairuz, Rizky? Oh, oke. Dah ya. Dah masuk semua. Kita mulai ya. Kita mulai. Sip. Siapa? Apa tuh? Cerita. Pilih usia kamu. Usia kamu berapa? Mana usianya? Kliklah usianya. Dah ya? Dah? Oke, kita mulai. Dah. Apa? Tuh. Masuk baru tuh. Bagas, Dio, Salsa, Dani, Fairuz. Dah. Dah, Ibu stop ya. Udah bisa semua kan? Dah, oke, kita mulai. Mudahan enggak lelet lagi ya. Dah, silahkan dilihat di HP-nya masing-masing. Ya. Yo, Salsa mengejar. Satu soal itu 20 detik aja ya. Satu soal hanya 20 detik. Silakan baca dengan benar. Silakan diisi sesuai dengan pengetahuannya. Ini kan hanya penilaian pengetahuan awal. Salsa hampir selesai. Oke, udah selesai ya, Cah? Oke.
Rizky, Dio selesai ya, yo. Selesai. Oh ya. Rizky dikejar oleh Novita. Jangan tegang-tegang amat ngisi soal tuh. Kan sesuai awal pengetahuan aja. Oke. Salsa, Rizky, dan Novita belum selesai. Novita belum selesai. Jawab sesuai pengetahuan kamu aja. Novita belum selesai ya? Belum. Sinta udah selesai. Udah selesai. Novita yang belum. Dani baru bisa masuk kah? Oh di atas. Oh ini yang tadi ya nge-lag tuh ya. Oh iya. Enggak apa-apa. Dah, habis waktunya ya. Udah selesai semua? Dah, oke, Ibu akhiri. Nge-lag. Udah selesai semua kan? Nge-lag. Nah, dah. Oke, Ibu sudah mendapatkan hasil dari asesmen awalnya ya. Ibu sudah dapatkan. Nah, nanti ini kalian akan dikelompokkan sesuai hasil dari pengetahuan awal ini, ya. Nah, kalau sudah silahkan HP-nya disimpan terlebih dahulu. Hasil asesmennya sudah Ibu dapatkan. Nah, sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran kita, Ibu ingin bertanya. Bentar. Ibu ingin bertanya sedikit tentang, ini ada hubungannya dengan dinamika kependudukan di Indonesia. Berapakah jumlah anggota keluarga kalian? Oke, Bagas, berapa? 5. Berarti terdiri dari ayah, ibu, terus adik, abang ya. Berarti kamu anak ke Oh, kok ada abangnya? Berarti ayah, ibu, terus Bagas, terus adik. Oh, adiknya 2. Oke, kata Bagas, anggota keluarganya ada 5. Oke, pertanyaan bahan. Oke, Dani, silahkan. Karena abang saya sudah punya istri, abang saya punya rumah lain. Oh, berarti yang awalnya berapa jumlah anggota keluarganya, Dan? 12. Ramai ya. Berarti 12, abangnya pindah, berarti tinggal 11. Oke, berarti mengapa hal itu bisa terjadi ya tadi berkurang? Berarti kan keluarganya Dani karena abangnya tadi pindah keluar, atau maksudnya pindah dari rumah karena sudah menikah. Oke, ada hubungannya nanti yang akan kita pelajari. Selanjutnya, tadi keluarga Dani itu kan ramai sekali tuh, ada 12, bayangkan aja kan. Nah, masalah apa yang akan dihadapi jika
satu keluarga itu anggota keluarganya banyak tadi, kayak keluarga Dani. Nah, oke, Salsa. Banyak pengeluaran, Bu. Oh, betul, banyaknya pengeluaran. Otomatis kalau anggota keluarganya banyak, berarti banyak juga nih pengeluaran yang harus dikeluarkan, terutama untuk apa? Untuk makan, ya, biaya makan itu yang paling utama. Belum biaya pendidikannya, ya kan? Berarti pengeluaran. Betul kata Caca. Oke, ada lagi enggak yang lain kira-kira? Oke, hanya itu dulu ya. Oke, sip. Nah, setelah ini kalian akan melihat video tentang keadaan penduduk Indonesia. Tadi Ibu bertanya tentang keadaan jumlah penduduk di rumah kalian, ya kan? Kalian termasuk penduduk bukan? Ya, kalian termasuk penduduk. Orang di rumah kalian juga termasuk penduduk. Nah, kali ini kita akan bahas tentang keadaan penduduk di Indonesia. Silahkan dengarkan dengan baik videonya. Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat setiap tahun. Terbaru, total penduduk Indonesia hingga semester Kedengaran enggak suaranya? Oke. 2.477.584 jiwa. Jumlah penduduk per Juni 2024 itu naik sebesar 1.752.156 orang dibandingkan semester kedua atau Desember 2023. Hal itu berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Secara tahunan, jumlah penduduk tersebut naik 1.606.562 jiwa dibandingkan semester pertama tahun 2023. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi di Jakarta Pusat Rabu 7 Agustus 2024. Teguh merinci, penduduk Indonesia saat ini berjenis kelamin laki-laki berjumlah 142.569.663 jiwa. Sedangkan penduduk perempuan sebanyak 139.907.921 jiwa. Berdasarkan sebaran per provinsi, jumlah penduduk paling banyak terdapat di Pulau Jawa dengan besaran mencapai 55,93% atau sekitar 157.393.610 jiwa. Kemudian di Pulau Sumatera dengan porsi 21,81% atau 61.583.691 jiwa. Lalu Sulawesi 7,36% atau 20.783.350 jiwa dan Kalimantan sebesar 6,18% atau 17.454.078 jiwa. Berikutnya, Bali dan Nusa Tenggara mengumpulkan 5,5% dari total penduduk atau 15.711.214 jiwa. Sementara itu, Pulau Papua memiliki 2% dari total penduduk, yakni 5.649.552 jiwa, dan Pulau Maluku mencatat 1,17% dengan 3.084.148 jiwa. Oke. Udah lihat ya, gimana tadi keadaan penduduk Indonesia? Oke. Nah, berdasarkan video yang kamu tonton tadi, kamu melihat tentang keadaan penduduk di Indonesia. Kira-kira pertumbuhan penduduk Indonesia tuh bagaimana? Selalu bertambahkah atau selalu berkurangkah? Gimana? Siapa yang bisa jawab? Dia boleh? Dia mau jawab? Bertambah terus ya. Dilihat dari tadi ya hasilnya bahwa penduduk Indonesia tuh memang selalu bertambah. Nah, dari video yang tadi kamu lihat, penduduk Indonesia itu kan selalu bertambah tadi. Nah, dari populasi pria dengan populasi wanita itu siapa yang paling banyak? Coba Salsa. Iya, populasi prianya ya. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Nanti kita akan bahas pada kegiatan diskusi. Ibu akan membagi kalian dulu ke dalam kelompok. Tadi Ibu sudah mencatat. Kelompok 1 ada Salsa. Ini berdasarkan hasil pengetahuan awal tadi ya. Kelompok 1 ada Salsa, Rizky, Novita, dan Nizam. Nanti kelompok 1 silahkan di sini ya.
Terus kelompok 2 di sini nanti ada Dio, Sinta, Fairuz dan Dani. Nah, untuk kelompok 3-nya di belakang ya. Nah, kelompok 3-nya yaitu Amira, Raju, Bagas, Randy. Silahkan bentuk kelompoknya sekarang. Ini kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di belakang. Boleh mejanya digabungkan ya. Boleh. Ini ganggu enggak nih? Ini proyektor Ibu. Kalau bisa kamu agak mundur sedikit biar enggak ganggu. Takutnya tersenggol. Nah, kelompok 2 sini, kelompok 1 di sini, kelompok 3 agak ke tengah sedikit. Satukan mejanya enggak apa-apa. Caca bisa agak ke depan situ. Oke, Ibu akan membagikan. Kelompok 3 tolong dikondisikan dulu kelompoknya gimana nih? Tidak apa-apa, disatukan. Ini Randy nggak usah pakai meja aja. Ini kan udah ada banyak. Gitu ya. Oke. Amira mau di depan sini boleh. Oke, bentar Ibu kondisikan dulu. Oke. Dah. Ibu akan membagikan kalian tugas. Di sini berarti karena sesuai dengan kemampuan awal tadi ya, berarti ada 3 jenis tugas. Jadi setiap kelompok itu berbeda tugasnya. Ada yang menjelaskan dinamika kependudukan Indonesia, ada yang mengidentifikasi faktornya, kemudian ada yang menganalisis dampaknya ya. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Nah, ini akan menjelaskan tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Di situ ada pertanyaannya ya. Terus kelompok 2 ini akan menjelaskan tentang identifikasi faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan. Nah, terakhir kelompok 1 akan menganalisis dampak dari pertumbuhan penduduk serta cara mengatasinya. Pada saat berdiskusi kalian boleh menggunakan handphone untuk mencari jawabannya, boleh membantu kalian. Nah, nanti Ibu juga akan membimbing kalian. Nah, ini Ibu akan bagikan gambar infografisnya tentang keadaan penduduk di Indonesia. Kalian boleh menjawab melalui gambar infografis ini karena di situ juga Ibu meminta kalian untuk mengamati dulu gambar infografis yang Ibu bagikan ini ya. Satu kelompok Ibu bagi 2 biar enak lihatnya. Nah, nanti kalian kan akan presentasi. Jadi, jawaban kalian ditulis di sini di kertas karton. Ibu juga sudah sediakan spidolnya ya. Ini kalau kebesaran boleh dipotong 2. Kalau mau pakai semuanya juga boleh. Tulis nama kelompoknya, tulis hasil diskusinya ya. Ini untuk kelompok 2. Ya. Ini kelompok 1. Ya. Ini kelompok 3. Nah, Ibu bagikan spidolnya juga ya. Ini masing-masing kelompok dapat spidol warna hitam dan warna biru. Ini juga warna hitam dan warna biru. Agar apa? Kalian menulis di kertas karton agar boleh, mau tukar meja enggak apa-apa. Minta tolong yang cowok mau tukar meja ya. Silahkan dicermati dulu lembar kerja peserta didiknya. LKPD-nya dicermati dulu, pertanyaannya apa. Nah, silahkan nanti bagi tugasnya. Misalnya, kan ada berempat nih, soalnya juga 4. Nah, silahkan cari jawabannya satu persatu. Misalnya Dio nomor 1, Dani nomor 2, Sinta nomor 3, Fairuz nomor 4 gitu. Jadi dibagi ya.
Jadi semuanya mendapatkan tugas. Iya, boleh pakai HP. Boleh. Untuk cari jawabannya boleh. Nama kelompoknya. Iya. Tulis nama kelompoknya, baca lembar kerja peserta didiknya, dibaca ya. Tugasnya itu, pertanyaannya itu tentang apa sih? Tuh. Terus kata tugasnya Boleh tulis tugasnya apa? Misalnya mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Terus dibagilah dibagi 4 berarti jawabannya. Misalnya ini jawaban nomor 1, ini jawaban nomor 2, 3, 4. Silahkan kerjakan ya. Baca dulu LKPD-nya tuh. Udah benar belum LKPD-nya? Dicek lagi pertanyaannya, mana yang harus dijawab. Untuk kelompok 3 gimana? Kalau mau bertanya boleh angkat tangan dulu ya. Nomor 1 ya. Berdasarkan gambar infografis, apakah jumlah penduduk Indonesia selalu bertambah setiap tahunnya? Tadi kan udah nonton video tuh. Sama udah ada gambar infografisnya. Nah, berarti jawabannya gimana? Jawab boleh? Iya, boleh jawab. Iya. Agak besar sedikit tulisannya ya. Ini kan ada 4 pertanyaannya. Berarti bagilah 4. Nggak usah digaris rapi pun nggak apa-apa gini. tulis jawabannya atau pertanyaannya? Tulis jawaban. Iya. Langsung tulis jawaban. Nanti kalau maju ke depan, tuh ada lagi cara bicaranya. Boleh cari di HP boleh. Kan Ibu udah bilang. Mana? Iya, tulis tugas. Dia enak nggak duduk kayak gitu? Oh, udah ada kursi. Oh, iyalah. Oke. Setiap kelompok dibagi tugasnya ya. Harus ada peran masing-masing karena kan kalian Ibu sudah memberikan 4 pertanyaan. Jadi bagilah tuh satu-satu ya. Bagi-bagi tugasnya. Ya, besar-besar gitu. Jadi temanmu bisa melihat pekerjaan kamu. Oke. Boleh cari jawabannya di Google atau ada yang tidak paham boleh tanyakan Ibu ya. Berdasarkan gambar infografis, apakah jumlah penduduk Indonesia bertambah setiap tahunnya? Katanya kan dia bertanya. Terus jelaskan jawabanmu. Dijelaskan juga, jangan hanya jawab iya ya. Iya. Terus dijawab ini. Iya, misalnya karena berdasarkan gambar infografis, kamu jelaskan nih dari tahun 2023 ke 2024, jumlah penduduk Indonesia tuh kenapa? Bertambahnya berapa? Banyak. Ya. Nanti dituliskan di kertas jawabannya. Soalnya baru di sini, Bu. Nih, Ibu juga punya materinya. Di sini juga ada. Kamu juga boleh cari ke HP. Boleh tulis jawabannya? Tulis jawabannya, bolehkah? Boleh, langsung jawaban Ibu bilang. Ini situ juga ada ya materinya. Itu soalnya. Enggak, 4 soal. Rata-rata semua 4 soal ya. Semua itu 4 soal. Hah? 279,1 menjadi 282,5 gitu. Jiwa ya, jiwa, pakai jiwa karena penduduk.
penduduk harus pakai jiwa. Oh, kalau mortalitas tuh intinya meninggal, kematian. Nah, Kelahiran, kematian, migrasi. Kelahiran kan kayak kelahiran tidak perlu dijelaskan. Contohnya kayak bayi yang lahir gitu. Terus kalau kematian, contohnya ada penduduk atau orang yang meninggal. Itu kan berarti udah berkurang kan jumlah penduduknya? Gitu maksudnya. Nomor 1 tuh, disuruh jelaskan. Jelaskannya kayak gitu aja. Kelahiran, kematian. Migrasi boleh kamu jelaskan karena teman kamu pasti tidak ngerti apa tuh migrasi. Ada di sini. Jelaskan. Iya, di sini juga ada. Di materi ini, Bu. Nggak usah ditulis ya, kita lihat di sini. Boleh. Migrasi kan perpindahan penduduk. Nah, di sini nih udah jelas tentang migrasi. Ini termasuk ke dalam migrasi semua nih. Ada imigrasi, emigrasi, remigrasi. Tuliskan. Nanti ada tanya itu kayak di sini. Iya. Kayak gini kok, Bu? Mm-mm. Boleh? Atau lebih lagi? Dah sedang. Asal bisa dibagi 4. Sip. Apa tuh? Apa? Bagi. Jadi nyaman. Kalau udah dibagi nyaman kamu ngerjakannya. Iya, betul. Biasalah. Ibu kasih waktu kalian mengerjakan ini selama 20 menit ya. Nah, karena nanti akan ada presentasi juga. 30 lah, 30 menit. Berarti setengah jam dari yang tadi mulai ya. Setengah jam kalian mengerjakan ini. Gunakan waktu secara baik. Waktu. Kan karena banyak pemilihan alfabet kan, zaman yang kayak alfabet itu banyak ilmu analfabet. Nomor berapa? Nomor 1, tadi kan pertanyaannya gampang tuh nomor 1. Berdasarkan gambar infografis, mana gambarnya? Lihat gambarnya dulu. Apakah jumlah penduduk Indonesia selalu bertambah setiap tahunnya? Kamu lihat dari hasil ini. Iya. Jawabnya berarti iya, selalu bertambah. Ibu minta jelaskan jawabanmu. Iya, selalu bertambah. Karena berdasarkan infografis, dari tahun 2023 sampai tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia mengalami pertambahan. Dah, gitu aja. Kan jawabannya gampang. Iya, itu kan berarti iya, selalu bertambah. Karena dilihat dari gambar infografis. Sip ya, nomor 1. Ini Kan penyebab kematian. Kayak Israel ke Palestina. Beban jumlah penduduk adalah kelahiran, kematian, dan migrasi. Ketiga faktor ini disebut sebagai unsur-unsur dinamika penduduk. Oke, boleh. Kalau yang nomor ini boleh pendek. Mana? Minta kasarnya rendah. Faktor-faktor yang menyebabkan jumlah penduduk di suatu negara berkurang adalah Di sini kan ada nih. Boleh masukkan juga. Cuman di sini juga ada. Nih, dari Ibu kasih nih. Nah, misalnya dari pengertian ini emigrasi, keluarnya penduduk di suatu negara ke negara lain. Emigrasi kan penyebabnya dari berkurang. Dia keluar dari negara kita, berarti berkuranglah penduduk kita ya kan? Terus apalagi nih? Antara kelahiran dan kematian yang mana yang menyebabkan pengurangan penduduk? Gitu maksud Ibu. Misalnya, berarti nomor 2
Jawabnya mana tadi itu? Soal nomor 2. Soal nomor 2. Faktor yang menyebabkan jumlah penduduk di suatu negara berkurang adalah apa? Misalnya 1, kematian. 2, apalagi tadi? Emigrasi nih. Emigrasi itu apa? Dijelaskan. Emigrasi yaitu keluarnya penduduk dari negara kita ke negara lain. Kalau kematian dijelasin nggak, Bu? Ya, misalnya kematian karena apa tadi itu? Bencana alam atau sakit Covid. atau apa? Boleh. Dijelaskan. Tuh, sip. Ya, enggak apa-apa. Yang penting benar. Biar penjelasan kamu sedikit tapi jawaban kamu benar itu udah oke. Jangan sampai banyak nulis tapi jawabannya salah. Salah lah jawabannya. Nilainya juga salah nanti. Bagi tugasnya ya. Tugasnya dibagi. Waktu kalian 15 menit lagi. Ya, masih 15 menit. Kelompok 1 kalau ada yang tidak dipahami dari pengerjaan tugas boleh ditanyakan. Angkat tangan dulu ya kalau mau bertanya. Oke. Bertambah dari 279,1 menjadi dari 200. Situ, Bu, itu tahunnya. Oh, enggak apa-apa. Kamu mau nulis 279,1 jiwa menjadi 282,5. Berarti kan nampak kalau penduduk Indonesia itu bertambah ya. Gunakan waktu dengan baik ya. Waktu kalian tinggal 13 menit lagi. Karena nanti ada maju ke depan lagi untuk presentasi. Ya. Lebih nyaman gitu. Berdasarkan gambar informasi, apa dampak yang ditemukan jika penduduknya lebih banyak daripada wawonannya hanya siap. Mantap. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya Dio. Emigrasi nanti ini dijelaskan ya. Emigrasi itu apa? Kematian nih karena apa? Misalnya kasih contoh ya. Kelompok 3. Nomor 2 apa pertanyaannya? Dan nomor 1 udah ya? Oke. Berdasarkan gambar infografis, populasi manakah yang paling banyak jumlahnya di Indonesia? Lihat di sini populasi Jawa. populasi mana? Pria atau wanita? Pria. Pria. Berarti gini, populasi yang paling banyak di Indonesia jumlah penduduknya adalah populasi pria. Dilihat dari jumlah laki-laki 142,6 sedangkan perempuan 139,9. Kan dah mencirikan tuh bahwa pria lebih banyak. Tuh. Yang paling banyak ialah populasi pria. Yang lain sambil Amira nulis cari jawaban nomor 3. Mana? Amira kan? 2 udah. Nomor 3 lagi. Berdasarkan gambar infografis, pulau manakah di Indonesia yang paling padat penduduknya? Jawa. Jawa betul. Mengapa? Jelaskan. Boleh cari di Google. Nanti sambil Ibu bantu. Mengapa Pulau Jawa lebih banyak? Coba Ibu tanya. Pulau Jawa itu ada ibu kota negara kan? Di situ. Nah, kenapa padat di situ? Kenapa padat di situ? Coba kamu. Kamu kalau mau milih tinggal di desa atau di kota, sebenarnya kamu mau tinggal di mana? Di
di kota. Orang juga kayak gitu. Makanya di Jawa penduduknya lebih padat karena dia adalah ibu kota negara. Jadi masyarakat di daerah lain itu mau atau kepingin untuk tinggal di daerah Jawa karena dia pusatnya kota. Sesuai dengan kemauan kamu tadi. Kamu kalau suruh milih kamu maunya tinggal di kota, ya kan? Gitu jawabnya. Nanti didiskusikan dengan temannya. Oke. Ada nomor 4. Satu kelahiran ya yo. Nomor 3 pindahnya penduduk. Negara lain ke negara kita. Betul. Apa namanya tuh? Namanya apa? Imigrasi. Kasih tanda kurung atau yang dinamakan dengan kata imigrasi gitu ya. Imigrasi. Oke, sip. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Iya. Nomor berapa lagi yang belum? Nomor 3. Ada kesulitan? Enggak ada, Bu. Udah ya, udah semua. Tinggal ditulis lagi kah? Ya, oke, sip. Tidurnya warna hitam kan? Mm. 100 berjumlah jiwa. Ya. Dah? Ada. Sekarang jawab nomor 3. Tadi udah. Nomor 3, berdasarkan gambar infografis, pulau manakah di Indonesia yang paling padat penduduknya? Jawa. Karena apa? Mengapa? Karena ada ibu kota. Ya. Terus karena adanya ibu kota itu, orang desa atau daerah lain itu ingin pindah ke Pulau Jawa. Biasanya karena apa tuh mereka ingin pindah ke Pulau Jawa? Ada di kota. Karena apa, Amira? Kira-kira? Pulau Jawa itu adalah kota besar. Iya, kota besar. Orang mau pindah ke Pulau Jawa itu karena apa? Ini kan pertama karena kota besar, yang kedua karena apa biasanya? Apa yang mau mereka cari di sana? Mencari pekerjaan. Betul, karena ingin mencari pekerjaan. Silahkan ditulis. Oke. Nih, kelompok 2 udah hampir selesai ini. Nomor 64. Tahun di zaman sekarang. Ya. Nggak perlu rapi-rapi, nggak apa-apa. Apa? Udah selesai. Oke, kalau udah selesai, silahkan dicek lagi jawabannya. Silahkan nanti presentasi tentukan apa yang akan disampaikan di depan, siapa yang akan menyampaikannya. Tentukan ya. Sip. Karena kalian akan presentasi ke depan, siap-siap kalau ada yang bertanya, siap-siap. Iya, Bu. Kalau yang memberi tanggapan sih amanlah. Siap-siap kalau ada yang mau bertanya. Sip. Ibu lihat waktu ya. Waktunya 7 menit lagi. Oke. Boleh. Enggak masalah. Boleh. Hati-hati, itu melanggar itu nanti. Iya, enggak apa-apa. Yang kelompok yang sudah sambil persiapkan apa yang akan disampaikan di depan, siap-siap jawaban, siapa tahu ada yang mau bertanya. Jadi dipelajari lagi, dibaca lagi.
Iya, enggak apa-apa. Waktunya 5 menit lagi ya. Enggak loh. Sambillah cari yang ini. Berdasarkan jawaban nomor 1 dan 2 dan 3, apa kesimpulanmu tentang dinamika kependudukan Indonesia? Nah, di sini tadi Ibu udah kasih materi tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Nah, di sini sudah ada pengertian tentang dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan atau migrasi. Nah, yang Ibu tanyakan itu kesimpulan dari dinamika perubahan penduduk Indonesia. Berarti kalau perubahan penduduk Indonesia, ini kan jumlah penduduk ya, pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Nah, kalau perubahan jumlah penduduknya Indonesia itu bagaimana? Tadi kan kalian bilang selalu bertambah. Berarti kamu jawab, dinamika penduduknya Indonesia itu adalah jumlah penduduk yang setiap tahunnya selalu bertambah, diikuti dengan angka kelahiran, kematian, serta migrasi. Ini aja jawabnya. Ini kan di sini ada dinamika penduduk adalah apa? Nah, tuliskan dinamika penduduk Indonesia adalah perubahan. Tambahkan aja Indonesia. Adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Itu aja. Iya. Kelompok 1 udah selesai? Oke, sedikit lagi. 3 menit lagi waktunya ya. Iya, habis ini maju presentasi. Semua anggota harus maju ke depan dan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke. Perubahan Oke. Nggak panjang jawabannya ya, Ca? Ya, Bu. Nggak apa-apa. Sejam lah. Halo, Bu. Waktunya 2 menit lagi. Apa? Kamu mau ngapa? Mau ke WC? Silakan, enggak apa-apa. Kalau mau ke WC, ditahannya pula. Enggak usah ditahan. Mau ke WC silakan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bagi, Jak. Iya, bagi, Jak. Sinta, mukanya jangan dicoreng-coreng gitu. Kan jelek nanti. Nggak usah dicoreng-coreng gitu mukanya. Dah. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Tinggal kita tunggu kelompok 1. Kelompok 1 ini agak rumit ya. Dia agak rumit karena dia lebih berat. Soalnya itu lebih berat pertanyaannya. Ya, kematian bisa disebabkan karena kekurangan gizi, boleh. Kelompok yang sudah boleh siap-siap, bentar lagi akan maju, terutama kelompok 3 dulu yang maju ya, ke depan ya. Iya.
Kelompok 3 dulu yang maju, nanti ke depan silahkan. Nanti teman yang lain bisa memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan. Tentukan siapa yang akan menjelaskan. Ya, bagi-bagi nanti tugasnya, ya. Ya. Nah, enggak apa-apa. Langsung solusi aja lah, Ca. Nanti kalau enggak mau di sini udah saya tulis semua, kamu itu bacakan dari bukunya aja. Kan bisa. Iya, nanya apa? Sama itu ada ya. Hah? Bagaimana untuk ngaji itu, Bu? Sama kemarin ada itu. Udah tadi kan? Udah tadi. Sama Amira. Iya. Jangan lama-lama ya, karena mau presentasi. Yuk, 1 menit lagi. Udah? Udah kelompok 1? Oke, sudah selesai semua ya. Berarti Ibu anggap sudah selesai semua. Ya, ada yang mau ditanyakan? Iya. Enggak apa-apa. Oke, udah semua ya. Ibu minta nanti pada saat temannya maju ke depan, tolong teman yang lain yang tidak maju, kelompok yang lain itu memberikan tanggapan atau mengajukan pertanyaan, boleh ya. Sip. Ibu minta kelompok 3 lengkap ya. Oke, Ibu minta kelompok 3 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan maju semuanya, tunjukkan hasil pekerjaannya. Waalaikumsalam. Silahkan masuk Niza. Silahkan presentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang dinamika pendudukan di Indonesia. Satu, berdasarkan gambar infografis, jumlah penduduk Indonesia selalu bertambah setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari Dari gambar infografis, jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya bertambah dari tahun 2023 279,1 jiwa menjadi 282,5 jiwa di tahun 2024. Oke, sip. Berdasarkan gambar infografis, populasi yang paling banyak jumlah penduduknya adalah populasi pria. Hal ini terlihat karena dilihat dari penduduk pria berjumlah 142,6 jiwa, sedangkan wanita berjumlah hanya 139,9 jiwa. Oke. Berdasarkan gambar infografis, pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Kesimpulannya, dinamika penduduk Indonesia adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan migrasi. Oke, sip. Oke, kelompok 3 sudah menjelaskan hasil diskusinya. Siapa yang ingin memberikan tanggapan atau bertanya? Boleh ya? Oke, Salsa. Menurut saya, hasil kerja kelompok 3 sudah sangat cukup bagus karena memang jumlah penduduk di Indonesia selalu bertambah setiap tahunnya. Oke, bagus sekali Salsa. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, jika tidak silahkan kelompok 3 ditutup. sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk temannya. Silahkan duduk lagi kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kalau bisa suaranya agak keras sedikit ya, biar bisa didengar oleh teman. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya, silahkan nanti yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan silahkan ya. Silahkan kelompok 2 presentasikan hasil diskusi kalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan di Indonesia. Nah, di sini kami ingin menjawab soal-soal yang di sini ditulis. 1. Sebutkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan jumlah penduduk. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk adalah kelahiran, kematian, dan migrasi. Ketiga faktor ini disebut sebagai unsur-unsur dinamika penduduk. Nah, di sini kan ada migrasi. Migrasi itu adalah perpindahan penduduk melewati batas negara atau antar negara. Yang kedua, faktor yang menyebabkan jumlah penduduk di suatu negara berkurang adalah emigrasi dan kematian. Nah, emigrasi itu adalah keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Oke. Kalau kematian misalnya terkena bencana alam atau sakit. Oke. Yang ketiga, faktor yang menyebabkan jumlah penduduk di Indonesia selalu bertambah adalah kelahiran. 2. Pindahnya penduduk negara lain ke negara kita. Atau disebut imigrasi. Oke. Yang keempat, yang menyebabkan penduduk usia 15 sampai 64 tahun lebih banyak jumlahnya dibandingkan anak-anak dan lansia adalah karena zaman dahulu program keluarga berencana itu belum terlaksana secara maksimal karena pandangan yang terdahulu bahwa banyak anak itu banyak rezekinya. Sehingga umur 15 sampai 64 tahun itu zaman sekarang lebih banyak. Betul. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberikan tanggapan? Silakan. Oke, Amira. Silakan Amira. Menurut saya untuk kelompok. Oke, bagus sekali Amira tanggapannya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Tidak. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silahkan ditutup terlebih dahulu. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 terlebih dahulu. Selanjutnya, terakhir kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisis dampak dari pertumbuhan penduduk dan cara mengatasi dengan tepat. Oke. Untuk beberapa soal ada 1. Berdasarkan gambar infografis, penduduk pria lebih banyak dibandingkan wanita karena di zaman itu orang-orang lebih banyak menginginkan anak laki-laki dan zaman sekarang yang lebih banyak alat teknologi yang bisa membantu sebuah keluarga yang ingin mempunyai anak laki-laki. Oke. Yang lain tolong didengarkan temannya yang di depan ya. Berdasarkan gambar infografis, dampak yang ditimbulkan jika penduduk pria lebih banyak dibandingkan wanita adalah dampaknya ialah adanya poliandri, yaitu adanya perempuan yang banyak suami. Menikah lebih dari satu ya. Oke. Ketiga, permasalahan yang sering muncul sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk ialah 1. Kemiskinan, 2. Pengangguran, 3. Tingginya angka kriminalitas, 4. Tingginya angka kematian, dan 5. Kelaparan. Ya, boleh. Dan soal selanjutnya 4. Solusi dari setiap permasalahan nomor 3 adalah kemiskinan, membuka lapangan kerja baru sehingga mereka mudah mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan. Tolong temannya diperhatikan ya, jangan sibuk sendiri. Nomor 2, membuka pelatihan kerja agar mereka memiliki keahlian tersendiri. 3.
Contoh tindakan kriminal pencurian yang dilakukan hingga membunuh korban itu akan dilakukan karena kurangnya pendapatan. Solusinya bisa seperti nomor 1 dan 2. 4. Kematian. Kematian bisa disebabkan karena kekurangan gizi yang disebabkan oleh kekurangan asupan makanan. Solusinya bisa seperti nomor 1 dan 2 atau dengan memberikan bantuan sosial oleh pemerintah untuk masyarakat miskin. Ya, betul. Dan yang terakhir nomor 5, kelaparan disebabkan kurangnya pendapatan. Solusinya kurang lebih nomor 1 dan 4. Oke. Udah kelompok 1? Oke, silakan yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Siapa? Silakan. Oke, Dio. Saya Dio dari kelompok 2. Presentasi kalian kelompok 1 itu sangat bagus sekali karena masalah penduduk yang dijabarkan sudah sesuai dengan solusi yang diberikan. Oke. Terima kasih atas tanggapannya Dio. Oke, terima kasih Dio. Sangat bagus sekali tanggapannya ya. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Atau memberikan tanggapan Abi? Oh, berarti tidak ada ya. Oke, silahkan kelompok 1 ditutup. Saya Yutubi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Kalian sudah presentasi hasil dari diskusi kalian tadi. Ibu harapkan kalian memahami tentang apa yang sudah didiskusikan dan dipresentasikan oleh teman kalian. Oke, silahkan kembalikan tempat duduk seperti semula dulu. Ya. Kembalikan seperti. Oke. Bereskan dulu, rapikan dulu. Oke, tadi kita kalian sudah diskusi, sudah presentasi, menjelaskan tentang dinamika kependudukan, terus faktor yang menyebabkan kenapa penduduk itu bisa berubah jumlahnya. Terus kalian juga sudah menganalisis dampak yang terjadi jika terjadinya pertambahan penduduk serta cara mengatasinya. Semuanya sudah kita laksanakan tadi ya. Nah, sebelum nanti kita akan ada tes akhir. Nah, sebelum tes akhir tersebut, oke, kita akan ice breaking dulu. Capek kan? Udah berpikir. Oke, kita lemas-lemaskan semuanya. Anggota badannya silahkan berdiri. Oke, silahkan berdiri semuanya. Agak ke samping, keluar dari kursinya boleh. Keluar dari kursinya boleh. Oke. Nah, nanti oke, dah. Suaranya dulu, bentar ya. Cek sound. Oh, pantas tadi kurang suaranya. Oke, kita ice breaking dulu. Biar otot-ototnya pada lemas karena dia capek berpikir. Ikutkan saja apa yang ada di layar. Kok enggak muncul? Maaf. Kok enggak muncul, mati ya? Oh, mati. Ibu kira tadi hidup. Bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Goyang, dosa usah malu-malu. Bahu, jangan malu-malu. Hati-hati ya, kena kursi meja. Diputar-putar.
Kanan, mana kanannya? Ayo, kanannya mana? Ini kanan ibu. Nah, kanan kalian mana? Jangan malu-malu. Bertepuk bahu. Hati-hati kena meja, Bagas. Tangan diputar-putar. Kanan, mana kanannya? Nah, salah. Hati-hati. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, dah ya, udah lemas kan? Dah ada lagi yang tegang. Karena udah hampir selesai. Oke, tadi kita sudah belajar tentang dinamika kependudukan. Kita sudah menjelaskan, kita sudah membahas tentang faktor penyebabnya. Kita juga sudah menganalisis dari dampaknya serta cara mengatasinya. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, menurut kamu, apa itu dinamika penduduk? Menurut kamu, dinamika kependudukan itu apa? Dinamika berarti perubahan penduduk. Bisa jadi dari pertambahan, bisa jadi penduduknya mengalami pengurangan. Kenapa bisa bertambah? Kenapa bisa berkurang? Karena apa? Karena ya, kematian, kelahiran, terus ada penduduk yang pindah. Itu juga menyebabkan bertambah atau berkurangnya suatu penduduk. Terus jika penduduknya terlalu banyak, penduduknya jadi padat, apa dampaknya? Kemiskinan, kelaparan, ya kan? Akibatnya kekurangan pendapatan, ekonomi menjadi menurun, sehingga terjadinya angka kriminalitas yang tinggi. Terus kurangnya tadi karena kurangnya pendapatan. Jadilah banyak kasus sekarang pencurian sampai hingga membunuh. Seram sekali kan? Nah, apa caranya untuk mengatasi itu? Tadi udah dijelaskan oleh kelompoknya Salsa. Yang pertama apa? Kira-kira cara mengatasi dampak dari pertumbuhan penduduk itu? Iya, membuka lapangan kerja baru tadi udah dibahas oleh kelompok Salsa. Atau misalnya pemerintah sekarang sudah memberikan bantuan-bantuan sosial juga bisa untuk masyarakat miskin. Atau misalnya kalau kita yang kurang, kita juga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan. Misalnya walaupun kita tidak misalnya kurang bersekolah ya, atau tidak bersekolah sampai sekolah yang tinggi, bisa, kita kan juga punya skill atau kemampuan. Kita bisa latih kemampuan kita agar kita bisa Bisa sekolah tinggi. Iya, bisa mengupgrade diri kita agar kita bisa memiliki kemampuan sehingga kita dapat diterima oleh pekerjaan atau perusahaan. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Kalian akan mengerjakan evaluasi atau soal. Ini terdiri dari 10 soal, di mana satu soal itu waktunya tidak lama ya, hanya 20 detik. Silahkan, ini hanya pilihan ganda, silahkan kerjakan. Silahkan pinjam dulu punya temannya.
Ya. Tunggu dulu. Nih, Cah. Kasih ke temanmu belakang, Cah. Ada Bagas, udah ada? Oh ya, oke, enggak apa-apa. Dah, silahkan jawab dari sekarang. Waktunya berarti 20 kali 10. Iya, berarti hanya ada 3 menit, 4 menitan. Iya, disilang. Silahkan jawab dari sekarang. Enggak, ini tidak boleh nanya Google karena ini kemampuan akhir kalian. Silahkan kerjakan sesuai apa yang sudah kalian pelajari. Hah? Kok salah? Tidak apa-apa, ini kan sesuai kemampuan akhir kalian. Jangan berlama-lama ya, karena waktunya hanya 3 menit lebih. Satu soal hanya 20 detik. Iya, disilang. Kalau udah selesai, boleh kumpulkan di depan. Enggak. Oh, enggak jelas. Apa yang mana soalnya enggak jelas? Nomor 2. Oh, ini. Enggak apa-apa. Gambarnya kurang jelas ya? Iya, enggak apa-apa. Pause. Silahkan kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Tadi kan kita udah belajar semuanya. Nah, silahkan. Nah, iya. Oh, ini tadi nih. Oh, mana? Yang ini, gambar. Oh, yang ini soalnya di belakang sini. Waktunya tinggal 3 menit. Jawab sesuai kemampuan kalian aja. Ji? Oke. Udah. Oke. Tinggal 1 menit lagi. Dan nih. Oke. Kasih nama jangan lupa ya. Tulis namanya. Nanti ibu ndak tahu punya siapa. Ada lagi? Oke. Amira udah? Oh, udah. Udah kumpulkan dah? Oh, udah. Lupa. Ada lagi? Rata-rata udah hampir benar ya jawabannya. Keseluruhan sudah bagus jawabannya. Siapa lagi yang Dio, Novita, udah, Randy. Kasih nama jangan lupa, Ren. Oke. Dio, Novita, sama Raju. Yang belum. Oke, jangan lama-lama, waktunya hampir habis. Nah, udah. Oke, sip. Dio, udah. Raju lagi. Udah, Raju. Oke, kita sudah melaksanakan post test atau tes di akhir
setelah selesai kegiatan pembelajaran. Ibu lihat sekilas tadi sudah lumayan ya hasilnya dari kegiatan pembelajaran kita tadi. Berarti Ibu anggap kalian sudah paham tentang materi dinamika kependudukan. Nah, oke, setelah ini karena sudah selesai kalian mengerjakan post test, Ibu lihat juga hasilnya sudah lumayan sangat bagus kan. Jadi Ibu anggap kalian sudah paham dengan materi pembelajaran pada hari ini. Setelah ini Ibu akan bertanya kepada kalian tentang pembelajaran pada hari ini. Bagaimana proses pembelajaran kita pada hari ini? Silahkan tunjukkan ekspresimu. Boleh. Oke, berarti sudah. Oke, berarti sudah sangat bagus ya pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas penilaiannya. Terus apa yang telah kamu pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini? Oh, Salsa, silakan. Saya jadi tahu pertumbuhan penduduk di Indonesia dan cara mengatasinya dengan tepat. Oke, sip. Ada lagi? Sangat bagus sekali jawabannya Salsa. Siapa lagi? Oke, berarti sudah paham semua ya. Apa yang sudah kita lakukan tadi itu sudah kalian pahami tentang dinamika penduduk. Nah, otomatis setiap pembelajaran itu kita selalu membutuhkan perbaikan. Nah, apa yang perlu kita perbaiki agar pembelajaran kita berikutnya lebih menarik? Kira-kira apa? Siapa? Adio. Oh, Dio minta sediakan soal online lagi, boleh, asalkan sinyal kita bagus ya. Karena tadi kan agak lama tadi ya, karena sinyalnya agak jelek. Oke, siap, tetap Ibu siapkan. Terakhir, apakah cara Ibu menjelaskan materi bisa diterima dengan baik? Bisa boleh terima kasih. Oke, bisa enggak diterima dengan baik? Bisa. Oke, bagus. Terima kasih ya untuk hari ini. Kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sangat baik. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Namun sebelum berdoa, silahkan bereskan dulu bukunya. Karena kita mau pulang sekalian. Silahkan bereskan kursi dan mejanya. Matikan dulu. Oh. Oke. Dah, kalau sudah rapi, boleh nanti Dio tadi mimpin lagi doa pulang berarti ya, karena sekalian pulang. Oke. Iya, silahkan Dio maju ke depan. Tunggu temannya sudah siap semua, baru kita baca doa. Silahkan Dio ke depan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Baca doa pulang. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Baca doa pulang. Doa mulai. Silahkan duduk kembali Dio. Nah, silahkan, berarti sekarang kalian sudah boleh pulang. Tutup dulu jendelanya, semua ditutup ya. Silahkan.